Perkenalkan, namaku Humaira Permata dari Hubungan Internasional A 2018 Universitas Mula Warman Samarinda. Nah, hari ini aku mau ngomongin tentang permasalahan yang ada di Samarinda. Jadi kayak permasalahan ini tuh tentunya semua sama warga Samarinda tuh udah banyak yang mengetahui tentang isu ini. Karena kita bisa melihat sehari-hari jika melewati jalur tertentu. Nah, hal ini adalah mengenai permasalahan pencemaran sungai di Karangmumus. Sungai Karangmumus ini sudah bertahun-tahun ya memenuhi kebutuhan perairan warga di sekitar pinggiran sungai di Samarinda, mulai dari cuci baju, mandi, bahkan airnya ditampung buat dikonsumsi di rumah. Nah, namun beberapa tahun terakhir ini kita bisa melihat bahwa sungai Karangmumus kita ini sangat tercemar karena banyak limbahnya. Mengutip dari kata data, menurut data dari Badan Statistik Lingkungan Hidup BPS, pada tahun 2018 menyatakan bahwa hanya 1,2% rumah tangga yang mendaur ulang sampahnya, dan 66%-nya menangani sampah dengan cara dibakar, di mana hal ini tentu bisa menimbulkan polusi udara. Nah, setelah itu sekitar 32%-nya memilih cara lain untuk mengelola limbah rumah tangganya, mulai dari limbah plastik, sampah, dan lain-lain. Tapi ada satu jenis sampah yang ingin saya sorot di sini, yaitu sampah limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga ini sendiri itu merupakan limbah yang dihasilkan oleh buangan dari perumahan, seperti deterjen, air sisa cuci, air sabun, termasuk juga air kencing atau air tinja manusia, dan juga buah-buahan serta sayur-sayuran yang sudah busuk. Nah, limbah ini banyak dibuang oleh warga pinggiran sungai ke sungai itu sendiri. Limbah ini tuh dapat menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan bagi manusia di sekitarnya, karena dari aspek kesehatan nih, limbah ini berasal dari air toilet dan mengandung banyak bakteri, mulai dari E. coli yang dapat menyebabkan penyakit virus, dari aspek kesehatan sendiri itu, air ini tuh sangat berbahaya karena mengandung bakteri yang bernama E. coli. Nah, bakteri E. coli ini dapat menyebabkan penyakit perut seperti tipus, diare, bahkan kolera. Nah, dan air sungai yang telah terkontaminasi ini akan sangat berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi oleh masyarakat. Dan sampai saat ini saya masih sering melihat warga pinggir sungai menggunakan air sungai Karangmumus untuk kebutuhan sehari-harinya, seperti mandi, gosok gigi, buang air, dan hal ini tentunya berdampak terhadap penurunan derajat kesehatan bagi masyarakat sendiri. Selain itu, saya sendiri sebagai salah satu warga penghuni pinggiran sungai Karangmumus bisa melihat dari tahun ke tahun air sungai itu warnanya semakin mengkuruh, bahkan baunya pun semakin tidak sedap. Dan dalam hubungan internasional sendiri terdapat sebuah teori yang disebut dengan Green Politik Theory atau disingkat GPT, di mana teori tersebut muncul dengan berkembang menyesuaikan dengan perkembangan dinamika yang ada di lingkungan global dari tahun ke tahun. Meski tergolong sebagai teori politik yang baru karena itu berkembang di tahun 60 sampai 70-an, tapi teori ini menjadi sorotan karena membahas seputar lingkungan hidup yang menjadi isu global di dalam masyarakat dunia internasional. Nah, dan dalam permasalahan sampah rumah tangga yang mengotori sungai Karangmumus ini dapat dipertimbangkan dengan menggunakan pemikiran GPT. Nah, GPT memiliki keyakinan akan terjaganya keseimbangan ekologi seperti manusia dan tumbuhan yang di luar dari manusia. Terjaganya keseimbangan ekologi ini dapat menjadi penyelamat dari permasalahan ekologi bagi manusia-manusia masyarakat internasional itu sendiri. Hal itu perlu dijaga agar keseimbangannya tetap dapat terjaga. Dan meskipun pemerintah telah banyak melakukan tindakan untuk mengurangi sampah yang meresahkan, ini mulai dari membuat peraturan, menyediakan tempat pembuangan sampah, mengerahkan bersosialisasi orang-orang untuk menaikkan kualitas kesehatan masyarakat setempat, tentu kembali lagi ke kesadaran masyarakat itu sendiri. Masyarakat perlu meningkatkan kesadarannya untuk mulai dari
meminimalisir, mengganti produk dengan yang lebih ramah lingkungan, serta memilah-milah sampah sebagaimana mestinya. Dan secara umum pengetahuan pengelolaan sampah maupun kesadaran lingkungan masyarakat kita memang masih jauh. Oleh karena itu, edukasi untuk meningkatkan pengetahuan terkait pengelolaan sampah rumah tangga perlu dilakukan secara gencar. Hal ini demi kebaikan kita semua. Dari itu, yuk sama-sama introspeksi lagi. Udah buang sampah dengan benar belum? Saya Humera Permata pamit undur diri. Terima kasih. Salam sejahtera.